Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Namir Yuliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logika, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Aljabar boolean merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan dengan 2 operator biner yang didefinisikan pada himpunan plus itu penambahan ekuivalen dengan OR, pengurangan ekuivalen dengan AND. Ini adalah hukum-hukum aljabar boolean. Pertama ada hukum identitas, kedua hukum idempoten, ketiga hukum komplement, keempat ada hukum dominasi, kelima itu hukum involusi, keenam hukum penyerapan, 7 hukum komutatif, 8 hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan, 11 itu hukum 0 plus 1. Prinsip dualitas. Dual dari setiap pertanyaan S dalam sebuah aljabar boolean B ada pernyataan yang didapat dengan mengubah operasi-operasi plus dan titik dan mengubah elemen identitas menghubungkan 0 dan 1 dalam pernyataan awal di S. Dalam hal ini berarti mengganti titik itu dengan plus dengan bintang, 0 dengan 1 dengan 0. Contohnya, di sini ada A titik 1, 0 plus A aksen sama dengan 0. Dualnya itu A plus 0 dalam kurung plus dalam kurung 1 titik A aksen sama dengan 1. Di sini titik yang di sebelah kiri, contoh 1 ini berubah menjadi plus. Terus, ini kan dalam kurung, titik dalam kurung, itu berubah jadi plus juga. Terus 0-nya berubah jadi 1. A aksennya itu tetap A aksen, dan kalau setiap variabel itu tetap berubah itu yang seperti kayak di contoh yang di atas. Contoh kedua itu sama. Fungsi boolean adalah pemetaan dari B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsinya, fungsi f x, y, z sama dengan x, y, z plus x aksen y plus y aksen z. Fungsi f itu memetakan nilai pasangan terurut ganda 3 x, y, z ke himpunan 0, 1. Contoh, 1, 0, 1 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f-nya itu 1 titik 0 titik 1 plus 1 aksen titik 0 plus 0 aksen titik 1. Titik itu sama saja dengan dan. Berarti kalau 1 dan 0 dan 1 berarti 0. 1 aksen itu berarti 0 nilainya. 0 titik 0 berarti 0. 0 aksen itu nilainya 1. Komplemen dari 0 itu 1. Jadi 1 titik 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1. Komplemen fungsi. Cara pertama itu menggunakan hukum De Morgan. Ini De Morgan untuk dua buah peubah X1 dan X2. Contohnya, sini ada contohnya. X dalam kurung Y aksen Z aksen plus YZ. Maka dia yang pertama itu
Kalau De Morgan itu dikomplemenin semuanya. X menjadi X aksen, terus di sini kan titik itu kali menjadi plus. Di sini yang ini kita komplemenkan lagi. Ini jadi komplemennya plus menjadi titik. Nah, yang ini di sini kan ada Y aksen, Z aksen, kita komplemenin lagi jadi Y plus Z. Yang ini juga kita komplemenin lagi jadi Y aksen plus Z aksen. Ini hasilnya. Yang cara kedua itu menggunakan prinsip dualitas. Dual dari ekspresi boolean merepresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Nah, ini contohnya untuk X dalam kurung Y aksen Z aksen plus YZ, maka dual dari F-nya itu komplementkan tiap literalnya. X ini kita komplementkan menjadi X aksen, titiknya kita komplementkan menjadi plus, terus di sini juga kita komplementkan lagi menjadi Y plus Z dikali titik Y aksen plus Z aksen. Ini hasilnya. Bentuk kanonik itu ada dua macam. Pertama itu penjumlahan dari hasil kali yang disebut sum of product atau SOP. Yang kedua itu perkalian dari hasil jumlah, product of sum atau POS. Nah, contohnya ini untuk suku term yang disebut min term untuk SOP. Bentuk SOP itu perkalian terus jumlahin. Nah, ini bentuk POS itu perjumlahan terus dikalikan. Setiap min term atau maksum itu mengandung literal lengkap. Nah, di sini ada untuk min term dan max term. Kalau min term itu caranya ini M0-nya 0 semua. Dia dikomplemenin setiap variabelnya. Nah, kalau maksum itu kebalikan dari min term. Untuk M0-nya setiap variabel tidak dikomplemenkan. Dan selanjutnya bisa dibaca. Ini untuk penyelesaian SOP dan POS. Untuk yang pertama itu SOP. Di sini kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 110, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah, nah, ini sudah, itu X, Y aksen, Y aksen, Z, plus X, Y aksen, Z aksen, plus X, Y, Z. Kita bisa tahu ini menghasilkan nilai seperti 001, 100, dan 11 itu, kita harus hafal dulu tabel sebelumnya, yaitu tabel yang di sini. Nih, kan ada 100 itu X, Y aksen, Z aksen. Ini ada kan 001, X aksen, Y aksen, Z. Terus ada 100, X, Y aksen, Z aksen. Terus ada 11, itu berarti X, Y, Z. Untuk lambang min termnya itu seperti ini. Ya berarti ini untuk M1, M4, M7. Terus ada POS. Kalau POS itu ini kan masih dalam bentuk SOP. Jadi kalau bentuk POS itu kan hasil penjumlahan terus dikalikan. Jadi harus kita ubah dulu bentuknya dengan cara ini. Dengan cara berikut. Maka dapatlah hasil POS-nya. Nah, di sini ada rangkaian logikanya. Kalau N seperti ini, ada OR, XOR, terus ada NAND, ada NOR, XNOR, dan NOR. Not itu sama saja dengan negasi.
Baiklah, penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.